Halo, halo para encis. Waduh, enak gak sih bilangnya para encis? Wah, enak lah ya. Para encis nih, di awal-awal bulan April ini jangan lupa tetap ngebreed, tetap memijah ikan cupang, tetap melakukan perbanyakan ikan cupang. Dan yang sekarang pengen kita lakukan adalah kita mau ngebreed giant dari yang namanya soft gold. Jadi ini giant soft gold nih, gen-gen giant soft gold yang ada di becis dulu. Ini kita mau kembangin lagi, mudah-mudahan sih jadi banyak nih. Dan kita ngomongin tentang penjodohan dulu. Jadi penjodohan pada hari ini materinya adalah penjodohan. Ya, buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, mungkin yang baru ya, karena insya Allah karena ini udah mulai 3 tahun bermain cupang, nanti insya Allah kita bakal kupas semuanya per bab, per materi, per 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 semua muanya kita bakal bahas, mulai dari pra perkawinan, terus perkawinannya, terus mulai gede kasih makan apa, ntar kita bakal bahas semuanya. Ntar juga bakal kita lempar ke YouTube, dan kita bakal sebagian kita lempar ke IG. Yang IG nanti, yang di IG TV itu yang ya yang nggak perlu motion atau nggak perlu keterangan-keterangan yang berbau gambar. Kan biasa kalau di YouTube kan ada gambarnya di sini gerak-gerak gitu. Tapi kalau yang di IG cukup yang standar-standar, yang simpel-simpel, yang cuman membutuhkan visual-visual yang terbatas. Nah, nanti kita masukinnya di IG TV. Cuman kalau di YouTube, kalau misalnya pembahasannya sedikit rumit, nanti kita bakal masukin ke YouTube nantilah ya. Pokoknya semuanya bakal kita kupas tuntas, ide-ide dari bercupang itu dari awal sampai akhir. Nah, pada hari ini, di hari Senin ini, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Di tengah wabah kayak gini, kita sih berdoa biar cepet-cepet selesai wabahnya, dan kalian juga tetap aman dimanapun kalian berada. Buat teman-teman juga yang ternyata daerahnya atau bahkan saudaranya yang terkena musibah ini, sabar-sabar aja, karena sesungguhnya Allah akan menciptakan bencana dan juga obatnya. Jadi santai-santai aja lah ya, jangan dibuat pusing. Pokoknya kita sabar-sabar aja. Buat teman-teman semuanya, selamat menikmati. Ini kita lagi ngomongin tentang penjodohan. Ya, buat penjodohan, apa sih penjodohan itu? Jadi kalau penjodohan itu sebenarnya cara ngomong simpelnya adalah biar si cupang ini sebelum kawin itu nggak berantem dulu. Karena sebenarnya si cupang ini kan memang hewan yang memiliki zona-zona ya, teritorial. Jadi sebelum dia ketemu itu biasanya dia berantem dulu. Mau cowok mau cewek pasti dia berantem dulu. Nah, karena mereka ini berantem, jadi kita akalin dengan cara penjodohan kayak gini. Penjodohan bebas ya caranya kayak gimana, cuman yang pasti cowoknya harus di luar, ceweknya harus di dalam tempat. Dan biarkan si cowoknya itu bikin busa, itu udah mulai bikin busa sih. Tapi ini karena giant, jadi bikin busanya juga minimal ya. Emang rada sedikit bandel nih si giant, emang sedikit rada males. Cuman ntar insya Allah kawin sih. Dan ini udah beberapa kali kawin, dan alhamdulillah sih jadinya juga anakannya juga jadinya juga tetap banyak gitu. Nah, kita ngomongin tentang penjodohan dulu. Penjodohan tekniknya kayak gini ya, dimanapun semuanya sama, tekniknya kayak gini. Cowoknya di luar, ceweknya di dalam. Terus udah gitu, kalau ngomongin tentang penjodohan, berapa hari sih bang? Kalau penjodohan biasanya gue tuh lebih senengnya 1 hari. Maupun nanti nggak ada busanya atau nggak ada busanya, itu tetap gue cemplungin, karena memang bukan indikasi terkuat cupang mau kawin itu ada busanya. Karena biasanya bikin busanya tuh sampai 3 hari, sampai 5 hari, sampai 6 hari bahkan ya. Jadi ya kita tungguin aja. Terus udah gitu
kalau udah dijodohin kayak gini, kalian juga harus ngasih space untuk tetap kasih makan, untuk si ceweknya juga enjoy gitu ya. Jangan sampai si ceweknya tuh ditempatin kecil banget ya. Ini gimana bisa ngejodohin, yang ada si ceweknya stres gitu. Jadi si ceweknya juga nyaman, si cowoknya juga nyaman. Itu yang harus kalian lakuin. Terus udah gitu juga setelah itu kalian harus mencari waktu yang tepat. Ini just informasi aja ya, setelah pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi selama hampir 3 tahun ini. Jadi kalau misalnya cupang kawin itu ada di antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, sama jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi kalau bisa kalian naruhnya tuh pagi-pagi kayak gini nih, lagi terang-terang kayak gini. Apa gunanya? Biar nanti si cupangnya itu langsung kawin, nggak pakai berantem dulu, nggak pakai baku hantem dulu. Nah, makanya jangan sampai kalian naruhnya itu pas malam, digabunginnya tuh pas malam. Karena kalau digabungin pas malam berarti ada waktu, misalnya digabunginnya jam 8 malam gitu ya, berarti ada waktu tuh dari jam 8 sampai jam 8 lagi dia berantem doang tuh isinya, nggak kawin. Karena secara biologis dia kawinnya itu jam segitu, dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, dari jam 3 pagi sampai dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, inilah kita gabungin aja ya. Aduh susah. Gabungin aja lah ya. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita gabungin. Ya, terbukti ya. Nggak ada busanya sama sekali, tapi tetap kita gabungin aja. Karena memang ntar ada teknik-teknik yang lagi untuk mereka membuat busa secara maksimal. Cuman yang pasti kalau giant tuh biasanya busanya tuh ada sedikit lambat gitu lah. Bahkan ada juga yang sampai nggak bikin busa, tahu-tahu bertelur aja. Ada aja yang kayak gitu. Jadi ya langsung aja kita campurin. Cuman yang pasti yang harus kalian tahu dulu adalah kalau jodohin cupang itu 1 hari. Terus udah gitu ngelepasinnya itu tadi gue bilang ya, karena kawinnya itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi, dan dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore sampai jam 5 sore itu. Jadi ya kalau bisa di deket-deket itulah digabungin ya. Ini kayak gini nih. Jadi si cewekannya pun lagi gairah gitu, bisa dilihat ya. Karena waktunya tepat, jadi si ceweknya pun enggak takut gitu. Biasanya dikejar-kejar dulu, berantem dulu kayak gitu. Oke, Pak Ranjis, jangan lupa sarapan abis ini, sama jangan lupa tetap sehat ya.